Kelas Illuminate HTTP Request pada Laravel menyediakan objek HTTP Request saat aplikasinya sedang dijalankan, dengan tujuan untuk mengambil sebuah input form, cookie, file yang berhasil kalian submit. Untuk mengetahui kalian bisa langsung pasang kelas HTTP request-nya di namespace Illuminate HTTP Request. Terus instan objeknya via dependencies injection. Bisa dilakukan di dalam sebuah controller atau di function callback yang kalian jalankan pada rute URL-nya. Sebagai contoh, buka route web.php-nya. Di rute get untuk hello world-nya, saya tambahkan objek request $request. Tapi sebelum itu, kalian impor dulu di atas dengan keyword use illuminate HTTP request. Sehingga nanti instan objeknya masuk ke variabel $request, dan $request ini bisa kalian gunakan di dalam function callback-nya. Itu cara penulisannya. Terkadang kamu juga mengharapkan input dari route parameter sekaligus menginjek sebuah dependensi, maka kalian bisa mengaksesnya dengan mendefinisikan parameter tambahannya di function controller. Objek request-nya lalu koma variabel parameternya. Misalnya di sini ada route get about yang punya parameter, kamu pasang objek request-nya spasi $request, pisahkan dengan koma untuk nama parameternya. Tentu objek request ini menyediakan berbagai metode untuk mengetahui informasi HTTP request yang masuk. Di sini saya mau membahas metode yang paling penting sesuai dengan dokumentasinya. Yang pertama ada request path. Nanti perintah tersebut akan mengembalikan jalur URL saat ini. Boleh kalian copy. Saya akan coba buat route baru di URL get request. Pasang function callback-nya dan inject variabel request-nya di sini. Dimana di dalam function-nya saya mau melakukan sesuatu, yaitu mendapatkan request path-nya, lalu di return hasil URI path-nya. Sekarang kamu boleh coba localhost get request. Berikut ini adalah hasil return dari request path-nya. Dia akan mengambil URI URL-nya yang saat ini sedang aktif. Untuk mengambil URL lengkapnya sesuai dengan request yang masuk, kalian dapat menggunakan metode URL atau full URL. Silakan di copy, terus kita paste di sini untuk melihat hasil datanya. Kita cetak URL dulu, reload halamannya, maka metode URL akan mengembalikan URL yang lengkap seperti ini. Berbeda ketika kalian mencetak URL with query string. Hasilnya sama, tapi bedanya full URL ini memberikan URL lengkap dengan query stringnya. Apabila kalian menambahkan tanda tanya ID 1, enter, maka query string yang kalian cantumkan di URL browser akan di-get oleh metode full URL. Tapi kalau kamu menggunakan metode URL, maka query string tersebut tidak akan diambil. Yang lebih menariknya lagi, kamu bisa menambahkan query string ke dalam URL saat ini dengan memanggil metode full URL with query.
Kita copy saja semua metodenya. Dari setiap metodenya, saya akan pasang variabel. Yang pertama host, variabel HTTP host, dan yang terakhir adalah skema HTTP-nya. Saya akan cetak satu persatu, mulai dari host. Lihat hasilnya. Yang akan dicetak adalah localhost. Kalau kalian menjalankannya melalui domain, maka akan tampil domainnya. Kita cetak variabel berikutnya, reload. Oke, ada portnya. Saya akan cetak skemanya. Hasilnya seperti ini. Berikutnya ada metode untuk mendeteksi request method apa yang sedang kalian gunakan menggunakan sintak method. Tidaknya itu, Laravel juga bisa memverifikasi HTTP method apa yang cocok dengan melalui fungsi isMethod. Misalnya, saya akan coba tambahkan objek request di rute get dan postnya, di mana saya akan mengecek menggunakan if. Saya akan cek apakah request is methodnya adalah post. Nulisnya seperti itu, huruf kecil. Kalau metodenya adalah post, kalian cetak string berikut ini. Tapi kalau bukan metode post, cetak route get-nya. Karena di bagian sebelumnya kita punya sintak route match yang memiliki dua metode sekaligus di URL yang sama. Makanya di sini kalian bisa saja menguji kalau metodenya post, lakukan sesuatu di sini. Kalau get, lakukan proses yang berbeda. Selanjutnya ada metode IP. Bisa kalian gunakan untuk menampilkan alamat IP setiap klien. Seperti biasa, copy dan kita paste, simpan di sini. Cetak IP address-nya, return, dan lihat hasilnya. Ini adalah IP localhost 127.0.0.1. Tidak hanya itu, Laravel pun memberikan kebebasan dalam mengakses data request header yang kalian kirimkan. Tapi jika informasi header request-nya tidak ada, nilai null akan dikembalikan. Atau kalian bisa memberikan argumen yang kedua untuk default value-nya apabila request data header bernilai null. Kamu juga bisa mengecek apakah header-nya cocok atau namanya sesuai. Kalau sesuai, maka lakukan proses di sini. Sampai kemudahan dalam mengakses bearer token untuk melakukan otorisasi header pada saat request-nya dikirimkan. Kalian bisa ambil data tokennya melalui sintak request. Nama metodenya adalah bearer token. Untuk mempraktekannya, saya bisa copy saja. Yang saya butuhkan hanya yang ada value defaultnya. Katakanlah saya kasih nama header testing, kasih nilai defaultnya seperti ini. Namanya adalah header name. Cetak header name-nya. Kalau tidak ada headernya, maka header value defaultnya akan di return. Saya coba buka Postman untuk mendemokan atau memberikan request headernya melalui Postman. Jadi kalian boleh masuk ke metode get localhost 8000, URL-nya get request. Di headernya kalian tambahkan x header testing. Namanya disesuaikan. Saya masukkan di sini header kiriman. Ini value-nya, harusnya value ini yang akan tampil. Oke, aman. Agar lebih secure, kalian bisa melakukan pengujian. Apakah request hash header-nya
ada? Kalau ada, boleh tampilkan sekaligus di return datanya. Kalau tidak ada, saya akan coba tampilkan IP address-nya. Saya buka Postman-nya lagi, kirim request-nya, masih aman. Tapi kalau data header-nya saya ganti dengan nama lain, kita kirim, maka yang akan return adalah IP address-nya. Tentu masih banyak lagi metode request method lainnya yang akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akan membahas request yang sering kalian gunakan. Biasanya request method ini berkaitan dengan form submit, yaitu mengambil semua data masukan yang berasal dari inputan form. Nulisnya request all. Tapi metode ini bisa digunakan pada saat request form dijalankan atau request Ajax melalui objek XAR. Oh iya, untuk kalian yang ingin mendemokan metode request ini, saya sarankan menggunakan Postman agar lebih cepat mencobanya. Dan pastikan sudah menonaktifkan middleware verifikasi token, karena submit post akan selalu dilindungi dengan teknik CSRF token. Coba masuk ke aplikasinya, buat root. Kali ini adalah root post di URL post request function kurung buka kurung tutup kurung kurawal. Saya akan ambil metodenya dan simpan di sini. Tapi sebelum itu harus kalian inject dulu objek request-nya, baru bisa menjalankan metode all. Saya akan return di sini hasil input request all-nya. Kalau kalian buka Postman, pastikan servernya jalan ya, PHP Artisan Serve, terus akses localhost 8000 ke URL post request, metodenya post, terus kirim. Nanti Laravel akan memberikan pesan error kalau kamu belum menonaktifkan middleware verifikasi tokennya. Untuk saat ini tampil responnya, tapi responnya dalam bentuk array kosong karena belum ada body data yang saya kirimkan. Untuk menonaktifkannya, silakan buka folder app http middleware verifikasi CSRF token. Terus di bagian properti accept-nya tambahkan tanda bintang untuk semua URL. Jadi semua URL yang diakses melalui metode post, untuk sementara tidak ada verifikasi token ini, agar kita bisa mencoba metode request-nya. Tapi nanti pada saat aplikasinya sudah jalan dan sudah dibentuk, saya harap ini tidak kalian gunakan. Jadi bisa kalian hapus atau dihilangkan. Ini hanya untuk sementara waktu, biar kita bisa melihat penggunaan request all-nya. Apa yang akan terjadi kalau ininya nggak ada? Seperti saya bilang, Laravel akan memberikan pesan error. Pesannya adalah 419, page expired. Jadi kalian tambahkan string bintang seperti ini. Saya akan coba mengambil data atau mengirimkan sebuah data dalam bentuk JSON. Data itu adalah data user. Kalian boleh buka JSON placeholder, ambil satu baris data untuk usernya, kalian copy susunan JSON-nya,
Terus masukkan ke dalam body, pilih raw, tipenya JSON. Nanti data JSON-nya bisa kalian sisipkan di sini. Kamu boleh kirim data tersebut. Nanti Laravel akan merespon dalam bentuk JSON. Tentu hasilnya itu sesuai dengan body data yang kamu kirimkan. Dan body data itu langsung saya return. Sebenarnya kalian bisa spesifik mengakses setiap kolomnya. Misalnya saya mau menampilkan namanya, tinggal kalian akses saja kata kuncinya. Misalnya saya mau mengakses nama usernya, berarti tinggal $input kurung kotak, nama kata kuncinya adalah name, atau kalian bisa mengakses phone number-nya, email, ataupun username. Jadi pada saat kalian kirim lagi, hasil datanya sudah dikelola, terus ditampilkan saja namanya seperti ini. Sekarang alternatif lain bisa menggunakan metode collect yang dapat menerima semua data inputan tapi dalam bentuk collection. Jadi ganti metode all menjadi metode collect.